Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Amin, luar biasa. Saya yakin dan percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, penuh dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa, yang kita kenal secara pribadi sebagai juru selamat dalam kehidupan kita yang senantiasa memelihara hari lepas hari, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari. Kita akan memberi yang terbaik kepada Yesus Kristus yang kita yakin dan kita percaya Dia hadir pada pagi hari ini. Dia mau melawat kita pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Karena itu kita mempersiapkan diri kita, memberi yang terbaik dengan penyembahan, dengan pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan, layakan Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya, Yesus. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan, Kaulah harapan Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau pagi hari ini Bapa. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, mengucap syukur segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kami menunaikan pujian dan penyembahan kami. Kami ingin memberi yang terbaik Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kami. Kami mau Bapa, layakan kami Tuhan, perkenankan kami. Biarlah batagaya Yesus Tuhan yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan kami Bapa, karena hanya ini yang dapat kami persembahkan di hadapan Engkau. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Beracarlah Engkau pagi ini, karena Engkau yang tahu setiap kehadiran jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan dengan melalui Roh Kudus. Kami ingin memberi yang terbaik Tuhan. Layakan kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Urapi kami. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di tempat ini. Urapi kami Tuhan. Jangan kiranya ada yang terlewatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini dan ucapan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita yakin dan kita percaya hadirat Tuhan boleh ada. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian yang mengatakan masuk hadiratnya. Kita dengan sukacita. Haleluya.
kembali dan mengatakan, sekarang kasih oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara, kasih dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kita yakin dan kita percaya oleh darah anak domba kita akan masuk. Yesus Tuhan, terima kasih. Dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya, pengorbanan Tuhan yang sungguh sempurna. Kita hidup oleh anugerah. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku selalu
berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Sangat pujian sekali dari aku. Oleh anugerah yang terbaik darimu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih karya salibmu. Gantikan hidupku, tapi selalu bersyukur kasih-Mu. Saya serahkan pada Hamba Ibu Kembali. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu begitu sempurna bagi hidup kami. Dan kalau kami pagi ini boleh ada, itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, kesempatan pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita boleh ada pagi hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita hanya akan membaca ayat pertama dan ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 di rumah ya. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah
ketaatan mendatangkan berkat. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bagaimana istri dari salah seorang nabi, ini di bawahnya Elisa, anak buahnya Elisa, katakanlah demikian, itu punya masalah. Masalahnya apa? Suaminya meninggal. Dan rupanya keluarga ini juga memiliki kesulitan di dalam hal ekonomi. Sehingga suaminya meminjam uang untuk ya katakanlah mungkin memenuhi kebutuhan keluarganya. Sampai akhirnya suaminya ini meninggal dan hutangnya belum dilunasi. Suatu saat penagih hutang ini ya katakanlah orang-orang suruhannya berusaha untuk ya uangnya bisa dikembalikan. Tetapi sayang memang ibu ini atau janda ini dia sudah tidak punya apa-apa. Dan penagih hutang ini berkata, oke, kalau gitu anak ibu akan saya ambil sebagai budak untuk apa? Ya katakan membayar hutang sampai hutangnya lunas gitu ya. Nah, saya percaya tidak ada di antara kita, khususnya kaum wanita yang hadir pagi hari ini, melihat situasi seperti ini atau kejadian ini kita alami, lalu kita merelakan anak kita menjadi budak atau pembantu untuk apa? Melunasi hutang yang pernah dipakainya gitu ya. Nah, sama demikian dengan ibu ini. Itulah sebabnya ketika ibu ini dia menghadapi masalah ini, dia berusaha untuk apa? Menemui seniornya yaitu Bapak Elisa. Senior suaminya, Bapak Elisa. Lalu dia menyampaikan permasalahannya kepada Elisa. Kalau ayat yang kedua kita membaca di sini, bagaimana Elisa berkata, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dari pembacaan kita pagi hari ini ada 3 hal yang ingin sama-sama saya bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Yang pertama adalah jangan pernah kita meremehkan atau menganggap remeh hal kecil dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita diberikan potensi oleh Tuhan. Ketika janda ini dia ditanya oleh Elisa, apa yang kamu miliki di rumah sekarang? Perempuan ini dia berkata, saya nggak punya apa-apa Pak Elisa, saya hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau menurut pemandangan wanita ini atau janda ini, apalah arti sebuah buli-buli berisi minyak itu untuk dia bisa membayar hutangnya? Mungkin ketika dia datang kepada Elisa, dia mempunyai katakanlah harapan. Ketika dia mengutarakan masalahnya kepada Elisa, Elisa sanggup memberikan solusi yang bisa menolong dia. Pasti yang diharapkan apa? Dia mendapatkan uang untuk dia melunasi hutang yang dipinjamnya oleh suaminya. Pasti demikian. Tetapi ketika dia datang kepada Elisa, justru Elisa bertanya, apa yang ibu miliki di rumah? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita tidak melihat
potensi yang ada di dalam hidup kita. Sama seperti ketika Tuhan tentang perumpamaan bejana. Talenta maksud saya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Dengan kata lain, setiap kita diberikan potensi oleh Tuhan. Sesuai dengan, kalau Alkitab bilang, kesanggupan kita. Tetapi yang pasti setiap kita diberikan potensi oleh Tuhan. Nah, kadang-kala kita melihat ketika potensi yang ada pada kita mungkin kecil, katakanlah ya dibandingkan dengan yang lain gak ada apa-apanya. Seringkali kita menganggap itu, udahlah gak perlu gitu ya. Nah, pagi hari ini kita ingin belajar bersama-sama, atau Tuhan ingin mengajarkan kepada kita pagi hari ini, setiap kita punya potensi dan itu diberikan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan potensi itu kepada kita, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berita saya pernah mendengar bagaimana salah seorang, saya lupa ibu atau anak muda, saya lupa. Jadi masa pandemi ini memang banyak anak-anak, maksudnya orang-orang yang bekerja dirumahkan. Dengan kata lain kena PHK. Nah, salah satunya, saya lupa kalau enggak seorang ibu, seorang anak muda. Tapi dia berhasil di masa-masa sulit yang dihadapi ini, dia berusaha untuk melakukan hal yang selama ini tidak pernah dilakukan. Yang pertama adalah kayak yang belatung-belatung itu, mungkin pernah ada yang nonton ya beritanya. Nah, itu kan sesuatu yang kayaknya menjijikan gitu ya. Apa sih gitu ya? Kalau tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran hidroponik mungkin orang senang lihatnya. Tapi kalau yang kayak belatung-belatung gitu, itu kan apa sih, jijik, ngelihatnya aja jijik gitu ya. Tapi justru usaha ini itu berhasil dengan baik dan punya nilai yang sangat bagus, yang selama ini dia tidak pernah berpikir untuk melakukan usaha. Saya lupa usahanya namanya apa gitu, pokoknya ada menjijikan gitulah. Tapi itu justru menjadi sesuatu yang berhasil dan menguntungkan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita setiap manusia potensi. Sekecil apapun, jangan pernah kita meremehkan. Ada seseorang yang saya kenal, dia biasa-biasa aja orangnya. Awalnya juga ya mungkin nggak pandai masak, nggak pandai buka usaha, tetapi ketika dia mulai melakukan itu, dia terus mengembangkan potensinya. Tuhan berkati luar biasa. Nah, pagi hari ini potensi apa yang ada pada kita? Ya, mari kita kembangkan itu. Seperti perempuan ini, walaupun dia nggak punya apa, dia bilang cuma sebuli minyak dalam buli-buli. Yang kedua, pagi hari ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kadangkala kita ingin melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, bahkan hal-hal yang spektakuler Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita ketika punya masalah, ketika kita datang kepada, katakanlah mungkin seperti perempuan ini, ketika dia datang kepada Elisa, dia butuh solusi yang bisa menyelesaikan masalahnya. Atau ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan kasih bukan segepok kali ya, kalau segepok semana ya, sekarung kali ya, sekarung duit jatuh tiba-tiba.
di depannya. Kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen seringkali kita ingin hal-hal yang spektakuler terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kadang-kala kita tidak mau melakukan bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan itu tidak hanya Tuhan bekerja sendiri. Ada bagian manusia yang harus dia kerjakan. Contohnya apa? Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya berupa apa? 5 roti dan 2 ikan. Itu Tuhan cari, coba kamu cari roti, ada nggak yang bawa roti? Lalu murid-muridnya berusaha, siapa ya di sini yang bawa roti? Dan ditemukanlah anak kecil. Bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan Alkitab berkata, lebihnya 12 bakul. Dan mereka makan dengan kenyang. Apakah Tuhan melakukan sendiri? Tidak. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Kadang-kala kita ingin ketika kita punya masalah, kita berdoa sama Tuhan, terus Tuhan jawab secara spektakuler. Tanpa kita mau melakukan bagian kita yang harus kita kerjakan. Nah, ketika perempuan ini datang kepada Elisa, Elisa bilang, sekarang kamu pergi, kamu pinjam. Nah, itu di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, kamu pinjam bejana-bejana kosong dari tetanggamu. Kalau sudah banyak, kan Elisa pesan jangan terlalu sedikit. Artinya kamu harus pinjam bejana-bejana yang cukup banyak. Dan kalau sudah banyak, kamu masuk ke rumah, tutup pintu, lalu kamu tuang minyak yang kamu miliki. Kan ini ada usaha. Ada bagian yang dikerjakan oleh janda ini bersama-sama dengan anak-anaknya. Apa? Dia pinjam bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya. Gak satu kan? Ketika dia pergi pinjam ke Ibu A punya 2 bejana. Lalu mereka pulang, mereka cari lagi, pinjam lagi. Sampai bejana itu cukup banyak. Perempuan ini ketika dia mendengar apa yang dikatakan Elisa, dia melakukan bagiannya. Dan saya melihat ketaatan ibu ini terhadap apa yang dikatakan Elisa, karena ibu ini yakin bahwa apa yang dikatakan Elisa itu pasti berasal dari Tuhan. Ibu ini dia taat, dia pinjam, dia bilang sama anaknya, ayo kamu pinjam ke ibu yang lain ya. Dan setelah terkumpul banyak, mereka tutup pintunya. Lalu ibu ini ambil buli-buli yang berisi minyak tadi, dia tuang ke satu bejana. Ketika penuh, anaknya yang satu mungkin menaruh bejana itu, dia ambil lagi dan seterusnya. Ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya melihat di sini bagaimana ada kesatu hatian dari ibu dan anak-anak ini. Bahkan tidak hanya kesatu hatian, tetapi saya melihat bagaimana ibu ini dia percaya, dia punya iman. Dia nggak berkata, ini Pak Elisa gimana sih? Saya butuh uang Pak Elisa, minyak saya cuma sedikit. Sekarang saya suruh cari bejana lagi. Nah minyak yang sedikit ini dimasukin ke dalam bejana kosong yang mungkin lebih besar.
dari minyak yang dia punya. Tetapi saya melihat di sini bagaimana ibu ini dia punya iman, dan imannya itu direalisasikan lewat ketaatannya terhadap apa yang Nabi Elisa katakan. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kadang kan kita pengennya enak gitu ya. Pokoknya kalau saya berdoa, saya punya masalah, saya berdoa, selesai, amin. Selesai. Saya butuh uang, saya berdoa, lalu 1 karung uang itu jatuh di depan saya. Kan kita kadang gitu ya. Ini apa-apaan sih Tuhan? Saya butuhnya ini loh Tuhan, masa solusinya seperti ini sih Tuhan? Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Pagi hari ini, potensi apa yang ada pada kita? Sudahkah kita kembangkan itu? Mungkin kita sepertinya, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Karena kita tidak mau mencobanya, kita tidak mau melihatnya. Tetapi mari pagi hari ini kita belajar dari janda ini. Dan yang ketiga saya melihat bagaimana ketika ketaatan itu dilakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan ini tidak perlu diragukan. Karena apa? Karena ketika Tuhan melakukan bagiannya, di situ dikatakan ayat yang ke-6 apa? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ketika Tuhan melakukan bagian Tuhan, itu tidak perlu kita ragukan. Yang harus kita pertanyakan adalah ketika bagian kita, sudahkah kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik. Ibu ini dia melakukan bagiannya dengan baik, dia pinjam bejana yang cukup banyak. Dan luar biasa, sampai dia berkata, coba ambil lagi 1 lagi. Tapi anaknya bilang, Bu, bejananya udah penuh semua, udah gak ada yang kosong. Kalau misalnya bejana itu masih ada, minyak itu berhenti enggak? Katakanlah ketika masih ada bejana lagi, coba ambil lagi. Nah, diambil lagi. Pasti minyak itu akan masih terus mengalir. Tetapi ketika bejananya sudah penuh semua, anaknya bilang, Bu, udah gak ada bejana lagi. Alkitab berkata, berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Allah kita. Ketika Tuhan melakukan bagiannya, dan saya katakan ini tidak perlu kita ragukan. Saya pinjam istilah Bapak Gembala, Tuhan memberkati double porsi. Tidak hanya ibu ini dia menyelesaikan hutang-hutangnya. Ibu ini kan balik lagi kepada Elisa, Pak, ini minyaknya sudah penuh. Lalu Elisa bilang, sekarang ibu jual. Ibu jual minyak ini, ibu bayar hutangnya. Dan setelah itu, ibu hidup dari lebihnya. Luar biasa, ketaatan ibu ini ketika dia mendengar apa yang disampaikan Elisa, dia lakukan. Itu tidak hanya dia bisa membayar hutang-hutang
yang dia pinjam atau suaminya pinjam, tetapi ibu ini masih bisa hidup dari uang hasil minyak tadi dari lebih membayar hutang. Jadi ketika Tuhan melakukan bagiannya, sekali lagi itu bukan sesuatu yang harus atau perlu kita ragukan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati dengan double porsi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pagi hari ini adalah, kita bisa melihat enggak potensi apa yang kita miliki? Mungkin selama ini kita enggak mengerti, kita enggak memahami, tetapi mari kita belajar pagi hari ini. Di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini, kadang-kala ada potensi-potensi yang tersembunyi, yang mungkin selama ini belum kita kembangkan, kita gali. Yang kedua, sudahkah kita melakukan bagian kita dengan baik? Seperti perempuan ini, dia melakukan bagiannya dengan baik. Dia taat ketika dia dengar apa yang dikatakan oleh Elisa, dia lakukan. Hari ini firman Tuhan tidak saya perpanjang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah kita melakukan bagian kita dengan baik? Dan kita melihat bahwa Tuhan memberikan setiap kita potensi, maupun ya setiap keberadaan kita, Tuhan memberikan itu potensi bagi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita melihat itu? Dan kita kembangkan potensi yang Tuhan berikan. Mari pagi hari ini, kalau kita ingin melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus melihat bahwa ada potensi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan ketika Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, ada tugas, ada hal yang harus kita kerjakan, dan itu menjadi bagian kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, sekali lagi, urusan Tuhan itu kita gak perlu ragukan. Karena apa? Karena kalau Tuhan bekerja, itu luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap taat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap taat kepada firman Tuhan.
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu pasti pergumulan apa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Mungkin kesulitan yang sama seperti janda ini. Tetapi satu hal yang pagi hari ini Tuhan mau kita kerjakan. Kalau mungkin selama ini kita tidak melihat bahwa ada potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, mari pagi hari ini kita akan memeriksa diri kita. Bahwa setiap kita diberikan potensi oleh Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberikan potensi itu, mari kita kerjakan bagian kita dengan baik. Jangan pernah kita menyepelekan hal-hal kecil yang kita miliki. Kita belajar dari janda ini. Ketika dia melakukan bagiannya dengan baik, dia boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Tidak hanya dia bisa membayar hutang yang dia pinjam, tetapi dia juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Pagi hari ini, jangan pernah kita meragukan apa yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah lakukan bagian kita dengan baik. Nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Pegang setiap janji-janji Tuhan dan lakukan itu, karena Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, maukah kita taat ketika kita mendengar firman-Nya? Maukah kita melakukan bagian kita dengan baik? Mari pagi hari ini kita tahu bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Naikkan pujian ini satu kali lagi, referennya saja. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
kasih Tuhan untuk nasihat-Mu pada hari ini. Setiap pergumulan hidup kami akan selalu berserah dan mengandalkan-Mu dan taat akan kebenaran firman-Mu. Itulah kunci untuk kami mendapatkan kemenangan, pemulihan, dan jawaban daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, maka kami sambut kebenaran firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah berkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bahwa dari pesan Tuhan pada hari ini, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Di sini kan konteksnya kan siapa? Nabi ya. Dia ngutang, ketika dia meninggal ngimbas kepada istrinya. Kalau ngutang itu ada sesuatu yang perlu dipertaruhkan, ada borahnya gitu kan. Nah, jadi Nabi pun tidak luput, Rasul juga sama. Jadi siapapun tidak ada yang lepas dari permasalahan. Cuma kan solusinya bagaimana saudara? Itu dia. Kita belajar untuk coba menggali potensi atau talenta apa sih yang ada pada kita. Tuhan memberikan potensi atau talenta yang berbeda. Cuma satu saja jawabannya, kita mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Gitu ya. Jadi misalnya yang kena PHK, kita nggak perlu bersungut-sungut. Apa sih potensi kita? Banyak loh misalnya, oh dulu sebetulnya punya potensi membuat kue. Nah ketika kemudian kena PHK, dia mulai coba bikin kue. Dia kasih temennya kasih respon, kuenya enak loh. Nah kan bisa dijual. Ada banyak hal saudara. Gitu ya, banyak. Saya sendiri dulu ketika SMA, rupanya punya potensi untuk bikin puisi, cerpen. Saya mulai tempel di mading sekolah. Saya pakai nama samaran gitu ya, biar nggak pakai nama saya. Saya datang di mading kalau lagi istirahat, terus ada orang komen, wah ini puisinya siapa ya, bagus gini-gini gitu kan. Dia nggak tahu punya saya karena pakai nama samaran. Setelah itu baru saya kirim ke majalah, ke koran, lumayan dapat honor, gitu ya, cerpen, puisi, artikel. Jadi banyak potensi sebetulnya yang bisa kita gali, saudara. Nggak perlu putus asa. Apa yang saudara miliki, coba saudara gali. Nggak perlu kita khawatir karena dia Immanuel. Tuhan memberkati. Kemudian perlu saya tambahkan mengenai warta gereja kita. Memang untuk sementara ini masih ada jemaat yang belum atau ada yang ingin ikut ibadah onsite, belum dapat giliran. Kita harus sabar karena memang kuotanya masih terbatas 50. Kita usahakan kalau bulan depan sudah turun ke level 2 atau bahkan level 1, kita akan buat kuotanya menjadi 60 gitu ya. Jadi mohon sabar bagi jemaat yang atau saudara yang ingin ibadah di tempat ini tapi memang belum bisa ibadah. Atau konteksnya mungkin sementara kita memprioritaskan anggota gereja dulu gitu ya. Karena juga yang bukan anggota gereja ingin ibadah, harusnya sih welcome saja, tapi karena kekuatan terbatas, kalau memang nanti ada kita akan beri kesempatan. Kemudian Bapak Ibu saudara tetap kita jaga prokes walaupun bagaimana kesehatan itu sangat mahal. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu
dahsyat dan luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau menjadi Immanuel, Allah yang dekat dan selalu beserta dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga sama belajar seperti istri dari Nabi ini, mempercayai akan pesan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami juga untuk selektif dan memilih untuk rekan-rekan kami ketika kami sedang menghadapi masalah. Kami perlu datang kepadamu, mereka yang lebih dewasa, baik dalam bidang rohani maupun cara berfikirnya, yang kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk apa yang kami lakukan ketika kami punya problem atau masalah. Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini, baik untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh tim musik, para singer dan WL, tim LCD, tim penyambut tamu, seluruh hamba-hamba-Mu ini yang sudah melayani, kami dukung di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi dalam setiap pelayanan mereka, sehingga Engkau hadir melawat kami, memberkati, bahkan memberikan kami kekuatan. Berkati hamba-hamba-Mu ini dari segala aspek kehidupan mereka, sehingga berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Pagi ini teringat kami untuk orang tua kami yang sudah berusia emas, baik yang ada di gereja maupun yang ikut ibadah online, yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, inilah doa kami untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia emas mereka, kekuatan yang baru sehingga mereka sehat walafiat. Berkati segala aspek kehidupannya, tambahkan iman percayanya dalam usia emas. Bapak Ibu kami ini semakin setia iring Engkau. Pagi ini kami teringat untuk anak-anak cucu kami. Tuhan, mari Engkau lawat mereka. Dan pagi ini kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka anak-anak yang berhasil di dalam Engkau. Anak-anak yang hormat kepada orang tua mereka. Dan anak-anak yang setia kepadamu. Pagi ini juga kami teringat untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Yang kami tahu Engkaulah satu-satunya penolong. Itu sebabnya sebagai saudara bersaudara, maka pagi ini Tuhan kami memanjatkan doa, memohon pertolongan agar Engkau melawat dan menolong mereka. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang sakit pada pagi ini, Tuhan berikan kesembuhan sehingga mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Mereka yang susah, mari Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan, berikan kemenangan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup mereka. Mari Tuhan, mereka yang punya problem berat, Tuhan juga berikan pemulihan dan kemenangan sehingga mereka bersuka cita Engkau tetap ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan, usaha, apapun yang Tuhan telah anugerahkan kepada jemaat-Mu. Bahkan seluruh Bapak Ibu kami juga yang berusia emas, seluruh jemaat-Mu sudah pensiun, Tuhan juga mencukupi dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, terus kami dukung doa, Tuhan anugerahkan negara kami ini keamanan sehingga negara kami NKRI aman dalam perlindungan. Memberkati untuk para pemimpin negara kami dari Bapak Presiden bersama seluruh staf sampai pejabat yang paling dekat, Ibu Lurah, Pak RW dan Pak RT. Tuhan juga berkat lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hari ini hadir maupun tidak hadir, mereka yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkatilah jemaat-Mu yang setia
mengembalikan persepuluhan yang setia memberikan korban tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan berkelimpahan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap perluan kami. Itu sebabnya kami tutup ibadah yang pertama ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan mata rohani kita kepada Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang akan dan selalu menyertai memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan memberkati. Haleluya.